Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ilmu munasabah. Sebelum kita mulai presentasi, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Mas Bintang. Monggo Mas Bintang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Baik, next slide Mas Bintang. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas pengertian munasabah, macam persesuaian segi sifat, macam persesuaian segi materi, kegunaan kajian munasabah, pendapat para mufasir, dan contoh ketersambungan surat. Next Mas Bintang. Pengertian munasabah. Menurut bahasa munasabah berarti persesuaian atau hubungan relevansi, yaitu hubungan atau persesuaian antara ayat atau surat satu dengan ayat atau surat yang sebelumnya atau sesudahnya. Menurut istilah munasabah atau ilmu tanasub al-ayat wa aswar ialah ilmu untuk mengetahui alasan-alasan penertiban dari bagian-bagian Al-Quran yang mulia. Ilmu ini menjelaskan tentang segi-segi hubungan antara beberapa ayat atau beberapa surat Al-Quran. Next, macam persesuaian segi sifat. Macam persesuaian ditinjau dari segi sifat munasabah atau keadaan persesuaian dan persambungannya. Maka munasabah itu ada dua macam. Yang pertama adalah persesuaian yang nyata, zahir al-irtibat atau persesuaian yang tampak jelas. Yang kedua adalah persesuaian yang tidak jelas atau kafiyu al-irtiba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bintang. Oke, yang berikutnya itu macam persesuaian segi materi. Macam persesuaian ditinjau dari segi materinya dalam Al-Quran. Sekurang-kurangnya terdapat 7 macam munasabah, yaitu yang pertama munasabah antara surat dengan surat sebelumnya. Yang berikutnya adalah munasabah antara nama surat dengan isi atau tujuan surah. Yang berikutnya lagi, hubungan antara fawati, aswar, ayat pertama yang terdiri dari beberapa huruf dengan isi surah. Berikutnya, hubungan antara kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat, hubungan antara satu ayat dengan ayat lain dalam surah, hubungan antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surah, yang terakhir yakni hubungan antara penutup surat dengan awal surah berikutnya. Kegunaan kajian munasabah secara umum ada 4 hal yang menunjukkan kegunaan dan pentingnya kajian munasabah dalam Al-Quran. Yang pertama, mengetahui korelasi antara ayat dengan ayat atau surat dengan surat untuk membuktikan bahwa Al-Quran merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang kedua, munasabah memperlihatkan keserasian susunan redaksi ayat-ayat maupun kalimat-kalimat Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat-kalimat atau ayat-ayat maupun surat-suratnya yang satu dengan yang lain, sehingga lain memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap kitab Al-Quran. Yang keempat, ilmu munasabah akan sangat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau sesuatu ayat dengan kalimat atau ayat yang lain. Berikutnya akan Lalu dilanjutkan oleh Mas selanjutnya Hasan. terdapat pendapat dari para mufasir di mana para mufasir dalam menghadapi masalah munasabah pada garis besarnya terbagi dua. Sebagian mereka menampung dan mengembangkan munasabah dalam menafsirkan ayat. Sebagian yang lain tidak memperhatikan munasabah dalam menafsirkan ayat. Ar-Razi adalah orang yang sangat menaruh perhatian kepada munasabah, baik antar ayat maupun antar surat. Sedangkan Nizamuddin An-Naisaburi dan Abu Hayyan Al-Andalusi hanya menaruh perhatian besar pada munasabah antar ayat saja. Next. Lalu selanjutnya terdapat contoh ketersambungan dari surat. Tadi dijelaskan bahwa dari segi
penyesuaian materi, terdapat banyak macam contoh ketersambungan. Contoh kali ini terdapat contoh ketersambungan surat, di mana satu surat berfungsi menjelaskan surat sebelumnya. Contohnya di dalam Quran Surah Al-Fatihah ayat 6, disebutkan ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Lalu dijelaskan di dalam ayat 2 Quran Surah Al-Baqarah bahwa jalan yang lurus itu ialah mengikuti petunjuk Al-Quran, sebagaimana disebutkan dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum menutup perjumpaan kali ini, alangkah baiknya kita akan menutup dengan doa penutup. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afiyatim minal fitani subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.